Assalamualaikum. Di video kali ini Aca mau share tentang anamnesis dan pemeriksaan fisik respirasi pada dewasa. Happy watching. Maaf dok. Iya, selamat malam Pak. Malam. Perkenalkan, saya Dokter Anastasia, dokter yang bertugas pada malam hari ini. Dengan Bapak siapa? Gigi. Pak Gigi, usianya berapa Pak? Sekarang 34. 34 tahun. Bapak alamatnya di mana? Di Jalan Bogor Lama nomor 28. Jalan Bogor Lama ya Pak. Bapak sudah menikah? Udah. Sudah menikah, sudah punya anak? Ada 4. Ada 4 ya Pak. Ada keluhan apa Bapak? Ini batuk ini apa? Saya kan di jalan ya, bawa kendaraan gitu loh. Jadi ini batuknya udah ada sekitar kurang lebih 2 mingguan ini. Saya nyiksa banget ini, tolong. Gitu Pak. Apa sudah diobatin Pak? Ya? Udah diobatin? Ya pagi minum obat-obat warung lah. Gitu. Bapak batuknya berdahak atau batuk kering? Kalau ini kelihatannya sih kalau sekarang kering, tapi kalau misalkan kadang juga keluar dahaknya, cuman dahaknya tuh gak terlalu banyak dok. Dahaknya warna apa ya Pak? Kadang warna apa ya, kuning kayak hijau-hijauan gitulah pokoknya. Dahaknya kental atau? Wah, bukan, saya nggak pegang lagi, geli kali pegang gituan. Iya baik. Bapak kelihatan begitu aja, jatuh aja. Batuknya ada darahnya nggak Pak? Enggak Ada ya, tapi enggak. kadang berdahak. Kadang kering gitu aja. Bapak kalau malam-malam ada berkeringat di malam hari gitu? Ya iya, kalau batuk kayak begitu keringetan, saya pakai sekarang keringetan dok tuh. Tuh lihat tuh, ya ampun, udah. Iya, ada keluhan lain Pak? Itu aja, kadang pas lagi batuk itu kayaknya keluar semua tuh, rasanya gimana ya, kayak mau pingsan karena batuk banget gitu. Ada sesak gak Pak? Kalau sesak ya dia 2 minggu ini ada gitu ya? Sebelum ini sih ya karena di jalannya kali ya. Kalau batuk jadinya sesak ya Pak? Sesak napasnya itu cuman kalau batuk aja? Iya, gimana ya namanya, narik kayak begitu kan kita juga. Mau lagi dok. Bapak sebelumnya apa pernah seperti ini? Dulu sih udah lama banget, cuman itu kan dulu. Iya. Nah ini yang sekarang ini baru 2 minggu ini nih, kan katanya gencar banget ini, tenggorokan kan gimana gitu. Iya. Yang dulu apa sudah diobatin Pak? Ya tetap aja buat warung juga sih ketemunya. Oh gitu Pak, belum ke dokter ya Pak? Belum. Iya Pak. Bapak di keluarga ada yang seperti ini juga tidak? Wah, kalau itu nggak tahu ya, kalau misalkan itu, cuman ya kalau di keluarga anak ini sih mungkin nggak ada, cuman kalau misalkan dari kakek nenek atau bapak ya nggak tahu gitu. Ya. Bapak ada riwayat penyakit lain seperti jantung, hipertensi atau diabetes? Oh, penyakit lain, darah tinggi kali ya, dulu pernah di tensi dulu. Itu aja sih. Bapak sehari-hari bekerja apa gimana? Ya ngojek gitu di jalan kan. Ngojek ya Pak. Terus Bapak untuk di lingkungan rumah sendiri apakah ada yang seperti ini juga? Gak ada, cuma saya doang. Bapak doang ya. Untuk di tempat Bapak biasa kerja sehari-hari ada yang batuk-batuk seperti ini juga? Oh, yang batuk banyak ya, karena mungkin karena di jalan kali ya. Iya. Karena kena debu-debu atau apa gitu. Walaupun udah pakai masker tetap aja batuk aja. Iya. Gitu. Iya. Bapak kalau saya boleh tahu apakah Bapak merokok? Kalau habis makan doang sih paling biasanya. Biasanya sehari bisa berapa batang ya Pak? Ya sekitar 6-7 batang. 6-7 batang ya Pak. Maaf Bapak, apa Bapak minum alkohol? Oh enggak, itu enggak. Oh enggak. Bapak apa ada riwayat alergi makanan atau terhadap cuaca gitu Pak? Kalau dulu tuh makan asin gatal-gatal paling. Tapi cuman, untuk saat ini? Kalau enggak sih. Kalau udara panas, udara dingin gitu? Ya karena di jalan mungkin udah kebal kali, baal kali kulit gitu. Untuk alergi obat apa nggak Pak? Nggak tahu, namanya sering ngomongnya obat warung doang. Gitu. Buat kampungan lah, iya. Dok. Maklum. Jadi Bapak untuk di lingkungan rumahnya itu Bapak tinggal dengan istri dan anak ya Pak? Iya. Dan di rumah tidak ada melihara hewan
peliharaan di rumah? Enggak sih, kalau melihara hewan peliharaan khusus apa enggak sih. Ada lagi dok? Coba saya simpulkan dulu ya Pak. Dengan Bapak Gigi, usianya 34 tahun, alamatnya di Jalan Bogor Lama. Bapak sudah menikah, ada 4 anak ya Pak. Bapak keluhannya ini batuk-batuk, sudah kurang lebih 2 minggu ya Pak. Batuknya terus-terusan. Kemudian Bapak ada keringat juga di malam hari ya Pak. Terus kalau batuk dia keringetan dok nih, kalau batuk nih kayak gini keringetan dok. Iya. Kemudian Bapak batuknya juga kadang berdahak, kadang kering. Dahaknya warna kuning kehijauan ya Pak. Terus tambah lagi dulu dok, pas batuk kadang juga pilek juga dok. Ada Makanya juga bingung ini gitu loh. Iya Bapak. Jadi kayak bersin-bersin juga tambahan. Bapak itu kalau misalkan mengurangi batuknya itu biasanya Bapak ngapain? Minum obat warung. Minum obat warung. Ya tau lo obat warung mereknya apa kayak gitu loh. Terus yang cair-cair gitu loh. Kalau misalkan batuknya makin terasa berat itu saat Bapak sedang apa? Biasanya pas lagi duduk, lagi nyantai. Biasanya kalau misalnya lagi narik penumpang malah jarang. Kalau lagi istirahat malah batuk-batuk ya Pak? Iya nih, duduk kayak gini nyantai bisa batuk dok. Iya, batuknya tidak berdarah ya Pak. Kemudian keluhan lainnya tadi ada sesak ya Pak ya. Sesaknya saat batuk terasa sesak. Kemudian untuk riwayat penyakit keluarganya tidak ada yang seperti ini, tetapi Bapak mungkin ada darah tinggi ya Pak. Untuk riwayat penyakit dahulunya Bapak batuk pilek biasa aja ya Pak ya, tapi sudah minum obat warung paling kayak gitu ya Pak. Terus Bapak sehari-harinya bekerja sebagai tukang ojek ya Pak ya, mungkin terkena banyak paparan debu, jadi batuk-batuk seperti ini. Kemudian Bapak juga merokok ya Pak ya. Habis makan? Iya, merokok sehabis makan. Kemudian Bapak juga di sini di rumah tidak ada yang seperti ini juga, tidak ada melihara hewan peliharaan ya Pak. Di sini juga Bapak tidak ada riwayat alergi ya Pak. Baik Bapak, apa ada yang ingin disampaikan lagi? Dok, gara-gara ini penyakit saya nular gak ya dok? Baik Bapak, mungkin untuk menindaklanjutinya nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik dan prosedur pemeriksaan lain. Jadi nanti akan saya simpulkan setelah pemeriksaannya selesai ya Pak. Iya. Untuk pemeriksaan fisik yang pertama yaitu inspeksi keadaan umum berkaitan dengan pernafasan. Pertama, inspeksi pada dinding toraks, melihat adakah lesi, kelainan bentuk toraks, dan bagaimana pola nafas pasien. Menilai ada tidaknya sesak, menilai ada tidaknya nafas cuping hidung, penggunaan otot bantu nafas, dan retraksi otot interkostal. Inspeksi warna kulit berkaitan dengan pernafasan, adakah sianosis, perifer, atau warna kulitnya pucat atau tidak. Inspeksi leher berkaitan dengan pernafasan, menyebutkan ada tidaknya penggunaan otot bantu nafas musculus sternocleidomastoideus dan suprasternal, menyebutkan ada tidaknya bendungan vena leher, menyebutkan ada tidaknya pembesaran kelenjar getah bening. Selanjutnya, melakukan palpasi leher, melakukan perabaan kelenjar getah bening, palpasi dengan ujung jari pada daerah sepanjang musculus sternocleidomastoideus, supraklavikula dan infraklavikula. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan posisi trakea dengan meletakkan ujung jari telunjuk pada daerah antara trakea sternocleidomastoideus kiri dan kanan. Menilai adakah jari tabu atau clubbing finger, karat nikotin, dan otot lengan atas adakah pengecilan atau tidak.
Inspeksi bentuk toraks dengan menilai diameter anteroposterior dibandingkan diameter sagittal serta besar sudut angulus costae. Kemudian mengidentifikasi ada tidaknya penyempitan dan pelebaran sela iga, inspeksi kelainan lain atau ada tidaknya bendungan vena, benjolan, ginecomastia, atau spider nevi. Menilai kesimetrisan hemitoraks kiri dan kanan, menilai frekuensi napas dalam 1 menit, menilai kedalaman pernapasan. Melakukan perabaan di seluruh toraks untuk menilai sela iga, ada tidaknya emfisema subkutis, benjolan atau tumor atau nyeri tekan. Ada nyeri tekan nggak, Pak? Tidak. Nggak ada. Selanjutnya melakukan pemeriksaan ekspansi toraks dengan meletakkan kedua telapak tangan pada toraks kiri dan kanan dengan kedua ibu jari saling bertemu dan meminta pasien inspirasi dalam. Tarik nafas, Pak. Buang. Tarik nafas. Buang. Selanjutnya melakukan pemeriksaan fremitus raba dengan meletakkan permukaan palmar pangkal jari-jari atau sisi ulnar kedua tangan pada toraks anterior kiri dan kanan. Meminta pasien menyebutkan angka 77 atau 99 berulang-ulang dan merasakan dengan teliti getaran saluran nafas yang ditimbulkannya. Melakukan konfirmasi antara tangan kanan dan kiri pada setiap lokasi. Melakukan pemeriksaan fremitus secara sistematis dari atas ke bawah. Pak, sebutin 77. 77 77 77 77 77 77 77 77. Melakukan perkusi seluruh toraks anterior dari apeks paru sampai bawah, dimulai dari daerah supraklavikula secara berurutan dari toraks kiri ke kanan dan ke bawah secara zigzag sampai ke batas toraks. Selanjutnya melakukan perkusi di daerah aksila dengan terlebih dahulu meminta pasien mengangkat tangan ke atas kepala. Angkat tangannya, Pak. Selanjutnya melakukan perkusi batas paruh hati. Perkusi pada linea midclavikula kanan secara berurutan dari atas ke bawah hingga adanya perubahan dari sonor menjadi redup. Memeriksa keranjakan hati dengan meminta pasien untuk menarik napas dalam lalu menahan napas sebentar dari batas paruh hati yang telah ditemukan. Saat menahan napas tersebut, perkusi kembali diteruskan hingga mendapat perubahan suara sonor menjadi redup. Untuk kemudian ditentukan berapa jari keranjakan hati yang didapatkan. Selanjutnya pasien diminta bernafas seperti biasa. Tarik nafas, Pak. Buang. Selanjutnya perkusi batas paru lambung. Perkusi pada linea aksilaris anterior kiri secara berurutan dari atas ke bawah ke arah kaudal hingga ada perubahan dari sonor menjadi timpani atau lambung kosong atau suara redup atau lambung terisi.
Melakukan auskultasi secara sistematis dimulai dari apeks paru ke bawah, kiri, dan kanan, dibandingkan setiap langkah serta meminta pasien untuk menarik nafas dalam. Pada saat pemeriksaan auskultasi, menentukan suara nafas pokok yaitu vesikuler, bronkofesikuler, bronkial, dan trakeal, dan juga menentukan ada tidaknya suara nafas tambahan, suara ronki basah, ronki kering, bunyi gesek ampleura, Hippocrates succussion, pneumotoraks klik, amforik, dan wheezing. Pada saat pemeriksaan auskultasi ini, jangan lupa meminta pasien untuk inspirasi dan ekspirasi secara teratur selama pemeriksaan. Kemudian nilailah suara pokok paru dan juga adakah suara tambahan saat pasien melakukan inspirasi dan ekspirasi secara teratur. Selanjutnya melakukan pemeriksaan auditory fremitus, yaitu menentukan bunyi hantaran suara bila didapatkan suara nafas bronkofesikuler atau bronkial. Meletakkan stetoskop pada dinding toraks secara simetris dan pasien diminta mengucapkan angka 77 atau 99. Bilang 77, Pak. 77 Selanjutnya, melakukan pemeriksaan egofoni dengan cara meminta pasien mengucapkan II. Bilang II, Pak. II Selanjutnya, melakukan pemeriksaan bronkofoni dengan cara meminta pasien mengucapkan kata 99. 99. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan whisper pectoriloquy dengan cara meminta pasien berbisik dengan mengucapkan kata 99. Coba ucapkan 99 sambil berbisik ya, Pak. Menilai ada tidaknya benjolan atau tumor, kelainan bentuk tulang belakang, atau benjolan pada tulang belakang. Melakukan perabaan di seluruh toraks posterior untuk menilai ada tidaknya emfisema subkutis, benjolan atau tumor, ataupun nyeri tekan. Ada nyeri tekan nggak, Pak? Tidak ada, Dok. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan ekspansi pada toraks posterior dengan meletakkan kedua telapak tangan pada toraks belakang kiri dan kanan dengan kedua ibu jari saling bertemu dan meminta pasien inspirasi dalam mulai dari bawah skapula. Tarik nafas, Pak. Buang. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan fremitus raba dengan meletakkan permukaan palmar pangkal jari-jari atau sisi ulnar kedua tangan pada toraks posterior kiri dan kanan. Meminta pasien menyebutkan angka 77 atau 99 berulang-ulang dan merasakan dengan teliti getaran suara napas yang ditimbulkannya. Melakukan fremitus raba di daerah posterior mulai dari daerah interskapula ke bawah dan melakukan konfirmasi antara tangan kanan dan kiri pada setiap lokasi. Hilang 77, Pak. 77 Selanjutnya melakukan perkusi toraks posterior dari apeks paru atau daerah atas skapula sampai ke bawah untuk menilai ada tidaknya kelainan dan membandingkan paru kiri dan kanan pada setiap lokasi pemeriksaan dengan ladder-like pattern. Perkusi batas toraks posterior, perkusi pada garis skapula kanan dan kiri untuk mencari batas toraks posterior kanan dan kiri dengan berpedoman pada korpus vertebra mulai dari vertebra prominens cervicalis ke-7.
Selanjutnya, melakukan perkusi batas toraks posterior kanan. Perkusi pada linea skapula kanan secara berurutan ke arah kaudal dengan meletakkan jari pada arah tegak lurus terhadap gerak perkusi dengan gentle, menentukan adanya perubahan dari sonar menjadi redup. Selanjutnya, perkusi batas toraks posterior kiri. Perkusi pada linea skapula kiri ke arah bawah dengan menentukan adanya perubahan dari sonar menjadi redup. Melakukan auskultasi paru secara sistematis. Melakukan auskultasi dari apeks paru, daerah atas skapula, daerah interskapula, dan terus ke bawah. Membandingkan paru kiri dan kanan pada setiap lokasi pemeriksaan dengan ladder-like pattern. Bila perlu, pasien diminta bernafas lebih dalam. Sama seperti pemeriksaan toraks anterior, pemeriksaan toraks posterior juga dilakukan menggunakan stetoskop dan meminta pasien untuk inspirasi dan ekspirasi secara teratur. Jangan lupa untuk mendengarkan suara pokok pada paru dan apakah ada suara tambahan yang terdengar pada saat pemeriksaan auskultasi pada saat pasien inspirasi dan ekspirasi teratur. Baik Bapak, pemeriksaannya sudah selesai dilakukan. Dilihat dari gejala yang tadi Bapak sebutkan, kemungkinan Bapak terkena penyakit tuberkulosis paru ya Pak. Apaan tuh? Serem nggak dok? Itu jadi ada bakteri di dalam paru-paru Bapak. Nanti akan saya resepkan obat dan diminum sesuai aturan ya Pak. Jadi apa ada yang ingin ditanyakan lagi Pak? Belum. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Semoga lekas sembuh ya. Iya dok, makasih. Ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan dari video ini. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.